Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak? Ya, kita akan memulai dengan pelajaran kita matematika. Yang pada kali ini kita akan meneruskan himpunan yang telah kemarin kita pelajari, tetapi ini merupakan lanjutan dari submateri yang telah diberikan pada minggu yang lalu. Ya, mari kita mulai, yaitu kita belajar matematika operasi himpunan. Yang akan kita pelajari adalah pertama komplement himpunan, yang kedua irisan himpunan, yang ketiga gabungan himpunan. Bagaimana? Sudah siapkah kalian untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Ya, mari disiapkan bukunya, catatannya, ya. Sudah mandi kan? Saya harapkan semuanya sudah mandi, sudah bersih, sudah berpakaian yang rapi. Mungkin juga sudah sarapan pagi untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini, sehingga kalian semua akan paham jelas untuk menerima pelajaran matematika yang pada kali ini Ibu berikan. Bagaimana? Sudah siap? Ya, mari kita mulai dengan pembelajaran matematika. Ya. Operasi himpunan yang pertama adalah komplement himpunan. Kita mulai. Komplement himpunan adalah himpunan di luar himpunan yang dibicarakan, tetapi masih termasuk dalam himpunan semesta. Ya, kemarin sudah saya terangkan semesta itu apa, ya. Komplement himpunan A. Jadi ini ada komplement himpunan A. Lambangnya ada seperti ini. A, huruf A besar, kemudian ada indeks C-nya, maksudnya komplement, atau huruf A besar, ada indeks koma di atasnya. Kita coba dengan contoh yang pertama, yaitu ada semesta. Himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada anggota A, anggotanya himpunan A, anggotanya 1, 3, 5. Ingat bahwa di sini A komplement adalah himpunan S, himpunan semesta selain himpunan A. Jadi selain himpunan A yang ada dalam semesta. Sehingga A komplementnya ini ada 2, 4, 6. Jadi yang semesta ini yang tidak A 1, 3, 5 berarti ada 2, 4, 6, sehingga A komplement adalah himpunan 2, 4, 6. Paham anak-anak? Iya, mari kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ada himpunan S semesta adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 10 dan X anggota bilangan asli. Apa anggota semestanya? Ya, anggota semestanya adalah bilangan asli dimulai dari 1. Jadi S ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena lebih kecil dari 10. Jika ada himpunan B yang anggotanya 2, 3, 5, 7, maka B komplement, jadi komplementnya bisa koma di atas sini atau bisa dengan huruf C, ya. B komplement artinya adalah himpunan selain B, jadi selain anggota himpunan B ini yang terdapat dalam semesta. Karena semestanya tadi dari 1 sampai dengan 9, maka B komplement adalah himpunannya 1, 4, 6, 8, 9. Jadi selain B yang ada dalam semesta. Paham? Jadi himpunan B itu kemudian ada himpunan B komplement, artinya adalah himpunan selain B, tetapi ada di dalam semesta. Paham ya? Apa yang disebut dengan komplement himpunan? Iya. Lanjutkan dengan yang kedua, yaitu irisan himpunan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan itu yang sama. Irisan bisa dibaca dengan dan. Lambangnya seperti ini, irisan itu. Irisan. Maksudnya adalah anggota yang sama dari kedua himpunan.
Contoh, misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian anggota himpunan B-nya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Sekarang kalian lihat yang sama yang mana antara A dan B ini? Ini yang sama adalah 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Jadi A irisan B anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. A irisan B maksudnya adalah anggota-anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Paham? Contoh yang kedua, ada himpunan P, anggotanya adalah M, A, T, E, I, K. Ini adalah himpunan pembentuk kata matematika. Kemudian Q adalah himpunan P, R, A, M, E, K. Jadi ingat ya anak-anak bahwa anggota himpunan tidak boleh ada yang sama. Jadi anggota himpunan itu anggotanya tidak ada yang sama, tidak ada yang double. Jadi ini P ini M, A, T, E, I, K kan tidak ada yang sama hurufnya. Kemudian Q anggotanya Pramek M, P, R, A, M, E, K juga nggak ada yang double, ada yang sama. Ya, kemudian di sini P irisan Q adalah anggota-anggota himpunan P dan Q yang sama, yaitu yang sama di sini ada M, kemudian ada A, kemudian ada E, kemudian ada K. Maka P irisan Q adalah himpunan M, A, E, K. Ingat ya, bahwa jika irisan himpunan itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya sama. Paham? Ya, kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu gabungan himpunan. Ya, gabungan himpunan, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota dua himpunan tersebut. Anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Gabungan bisa dibaca dengan atau, lambangnya seperti huruf U ini ya. Contoh, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jika A dan B digabungkan, A gabungan B, berarti anggota himpunan A dan B ini digabungkan, hanya anggota-anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Sehingga A gabungan B ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. 1 ada 2, ditulis sekali saja. 3 juga ada 2, tulis sekali saja. 5 juga ada 2, tulis sekali saja. Ya, saya ulang. Jadi A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota yang ada dalam A dan dalam B, tapi yang sama cukup ditulis sekali saja. Paham? Ya, contoh yang kedua yaitu himpunan P. Himpunan P anggotanya adalah perahu, P, E, R, A, H, U. Kemudian himpunan Q adalah anggotanya selam, S, E, L, A, M. P gabungan Q adalah himpunan yang anggotanya gabungan antara P dan Q, tapi yang sama cukup ditulis sekali. Yang sama apa di sini anak-anak? Yang sama adalah E, kemudian A, ya. Maka anggota P gabungan Q himpunannya adalah anggotanya P, E, R, A, H, U. Kemudian sini ada S, L, M karena E dan A di dalam anggota di sini ada, dalam P ada. Begitu. Jadi kalau gabungan himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya A, atau saya ulang, jadi kalau gabungan himpunan yang berisi dua himpunan tersebut yang sama cukup ditulis sekali. Jadi A dan dengan A gabungan B berarti A dan B digabungkan, yang sama cukup ditulis sekali. Demikian juga P gabungan Q yang sama cukup ditulis sekali. Bagaimana? Sudah pahamkah? Iya, kalau sudah paham, mari kita teruskan dengan
soal tugas dengan tetap di rumah ya, dikerjakan di dalam buku tugas, ditulis yang rapi, dikumpulkan besok kalau sudah ada perintah disuruh untuk mengumpulkan. Ya, saya berikan soal 10 dengan ketentuan diketahui S anggotanya 1 sampai dengan 10. Kemudian A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, B anggotanya 2, 3, 5, 7, C anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan A komplement. A komplement itu apa? A komplement adalah himpunan anggota selain A yang ada di dalam semesta. Bisa kan mencari selain A yang ada dalam semesta ini? Iya, saya yakin kalian bisa. Lanjut. Nomor 2, A irisan B. A irisan B berarti kamu cari di sini anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Yang sama apa? Ya, yang sama itu apa? Nanti dilihat di sini yang sama apa dari A dan B. Sudah, paham ya? Kemudian yang nomor 3, A irisan B komplement. Berarti selain ini tadi, selain nomor 2 tadi, selain A irisan B. Selain A irisan B, tapi ada di dalam semesta ini 1 sampai dengan 10. Selain ini ya, jadi selain A irisan B. Bisa mencari kan? Iya. Lanjut nomor 4. A irisan B irisan C. Berarti kamu cari dari himpunan A, B, C ini yang sama. Yang sama apa? Dicari. Jadi dari A, B, C dicari anggota yang sama apa. Ini merupakan A irisan B irisan C. Nomor 5, A irisan B irisan C komplement. Komplement berarti selain. Jadi kalau A irisan B irisan C komplement berarti selain yang nomor 4 ini tadi. Selain A irisan B irisan C, tetapi ada dalam semesta. Jadi semua berpegang pada semesta ya anak-anak. Iya. Kemudian nanti nomor 6, B gabungan C. B gabungan C berarti ini B dan C digabungkan anggotanya. Jadi anggota B dan C digabungkan, hanya anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Paham? Ya. Kemudian A gabungan C berarti ini anggota himpunan A dan himpunan C digabungkan, yang sama cukup ditulis sekali saja. Paham ya? Lanjut nomor 8, yaitu B gabungan C komplement. B gabungan C komplement berarti kamu lihat nomor 6. Nomor 6 kan B gabungan C. Lah B gabungan C komplement berarti selain B gabungan C ada dalam semesta. Jadi selain ini, selain jawaban nomor 6 ini, tapi yang ada dalam semesta itu jawaban 8 ya, B gabungan C komplement. Paham? Lanjut nomor 9, A gabungan B gabungan C. Jadi A, B, C digabungkan, tetapi yang sama cukup ditulis sekali saja. Ya, jadi ini ada yang sama, ini 3, 5, 7 kan sama, maka cukup ditulis sekali. Jadi A dan B dan C digabungkan. Jadi semua hanya yang sama cukup ditulis sekali. Paham ya anak-anak? Ya, nomor terakhir nomor 10. A gabungan B gabungan C komplement. Artinya adalah selain A gabungan B gabungan C yang ada di dalam semesta. Ya. Jadi selain yang nomor 9 ini, tapi ada dalam semesta, itu jawaban nomor 10. Komplement, jadi komplement itu selain anggota himpunan, tetapi dalam semesta. Semuanya patokannya adalah semesta. Paham? Ya, itu anak-anak soal yang Ibu berikan pada kali ini. Semoga kalian bisa menjawabnya semua. Ditulis dalam buku tugas yang rapi, ya, yang jelas. Kalau ada kurang jelasnya nanti anak-anak bisa buka buku paket ya, atau bisa buka di media yang lain, YouTube misalkan, silahkan, atau Google buka aja nanti ya, cari di internet juga banyak, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan tuntas, tetap semangat ya. Ya, saya akhiri pada pertemuan kita pagi hari ini.
Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap stay at home. Begitu anak-anak? Ya. Saya ucapkan terima kasih. Ada salah dan khilaf kata, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.